Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak dosen Ali Nur Rafiq selaku dosen mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, dan saya ucapkan juga selamat pagi untuk teman-temanku yang saya banggakan. Saya Muhammad Rizal Hizbullah dari program studi Ekonomi Syariah dari kelas D semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan yang masih berkaitan dengan materi pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dalam cakupan 6 materi. Oke, kita mulai. 1. Al-ijtihadu layun qadru bi al-ijtihad. Secara terminologi, ijtihad adalah upaya pengerahan segala kemampuan dalam rangka menghasilkan satu kepastian hukum dan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah berkapasitas mujtahid. Ijtihad adalah mencurahkan pikiran untuk menyelesaikan suatu persoalan, sedangkan ruang lingkup ijtihad ialah furu' dan ghani'ah, yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nas Al-Quran dan hadis. Dasar dari kaidah ini adalah perbedaan keputusan di antara para sahabat dan mendapat ijma' mereka di antara. 1. Diriwayatkan dari Ibnu Sibah, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an memberi keputusan hukum pada beberapa masalah. Kemudian Umar ibnu Khattab memberikan keputusan hukum yang berbeda atas masalah-masalah tersebut. Namun Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar dan tetap mengakuinya. 2. Umar pernah memberikan keputusan 2 kali yang berbeda pada satu kasus, di mana keputusan Umar yang pertama berbeda dengan keputusan yang kedua, beserta beliau tidak membatalkan keputusannya yang terdahulu. Ijtihad tidak hanya berlaku bagi orang yang sudah berkapasitas mujtahid. Ijtihad sebenarnya juga bergumul akrab dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, seseorang yang telah bersusah payah mencari air tapi tidak menemukannya. Kemudian ia melakukan tayamum dan salat dengan perantara tayamum tersebut. Lalu ketika masuk waktu sholat yang lain, apakah ia wajib mencari air untuk yang kedua kalinya? Untuk tidak dalam persoalan ini adalah 2 pendapat fuqaha. Pendapat pertama menyatakan bahwa ia wajib mencari air lagi. Kewajiban ini berlaku ketika dalam asumsi masih terdapat kemungkinan wujudnya air, walaupun kemungkinan itu sangat kecil. Artinya jika masih ada kemungkinan menemukan air bila berpindah tempat atau melihat sekelompok orang yang datang membawa air, maka ia wajib untuk berusaha mencari air. Tapi jika tidak ada kemungkinan seperti itu dan ia sudah meyakini hasil pencarian yang pertama, maka ia wajib mencari di tempat lain. Hal ini harus dilakukan karena masih ada kemungkinan menemukan sumur atau seseorang yang bisa menunjukkan tempat air. Akan tetapi perlu diperhatikan, walaupun ia wajib mencari air, namun pencarian air yang kedua ini tidak dibebankan sebagaimana beban pencarian yang pertama. Sementara menurut pendapat yang kedua, ia tidak wajib mencari air karena sudah dicukupkan dengan hasil pencarian ijtihad yang pertama. Materi kedua, ijtama al-halalu wal haramu quliba al-haramu. Jika dalam satu kasus ditemukan bersatu antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Hal ini disebabkan karena perkara yang haram itu sudah pasti menyimpan kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sebagai langkah preventif untuk menghindari dari kerusakan ketika barang halal berkumpul dengan barang haram, yaitu dengan cara menghukumi haram terhadap semua barang yang berkumpul tersebut. Dengan kata lain, lebih baik melepaskan barang yang halal daripada mengkonsumsi barang yang haram yang dianggap halal. Contoh penerapan kaidah ijtama'a al-halalu wal haramu quliba al-haramu dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian pakan pada ternak hewan secara rutin, di mana dalam pakannya ditambahkan sedikit vitamin yang mengandung bahan haram, maka status hukum mengkonsumsi hewan ternak tersebut adalah haram. Contoh pengecualian kaidah
ijtama'a al-halalu wal haramu quliba al-haramu. Kasus kebolehan berijtihad dalam memilih gadis yang ada di suatu kampung untuk dinikahi, padahal di antara gadis tersebut terdapat saudari wanitanya mahram yang sudah tidak diketahui identitasnya. Dalam kasus ini ia bisa memilih salah satu dari mereka untuk dinikahi karena jumlah wanita yang ada di kampung tersebut sangat banyak. Materi berikutnya al-itsaru bil qurbi makruhun. Itsar adalah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Seseorang disebut telah berpribadi itsar dalam kehidupan sehari-hari apabila telah mampu memandang kebutuhan dan kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan pribadinya sendiri. Macam-macam itsar makhluk terhadap Allah. Seorang hamba tidak akan meninggalkan perkara yang dicintai dan disukainya, kecuali mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh disenanginya. Ia akan meninggalkan perkara yang paling tidak ia sukai dan tidak disenangi demi sesuatu yang paling dicintai dan disenanginya. Kemudian itsar Allah terhadap makhluk. Itsar Allah terhadap makhluknya seperti Allah mengutamakan Nabi Yusuf alaihissalam daripada saudara-saudaranya karena ia telah melewati cobaan-cobaan dan rintangan dengan sabar dan lapang dada, maka Allah naikkan derajatnya dan Allah lebihkan dan utamakan dia daripada saudara-saudara kandungannya. Kemudian itsar dalam perkara duniawi. Dalam hal bermuamalah atau berinteraksi sosial seseorang dengan orang yang lainnya termasuk dalam perkara dunia. Sikap itsar adalah perkara yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Keutamaan sikap itsar: 1. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. 2. Dicintai oleh manusia. 3. Dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. 4. Mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Kemudian tasarul raful imam alar ro'yah manutuhun bil maslahah. Kaidah fikih dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seseorang imam atau pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinan yang tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Kaidah ini merupakan kaidah fikih yang mempunyai aspek horizontal karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seseorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin lebih jauh dari sekedar pengertian retorik tersebut. Maka ada pengertian yang lebih luas, adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah produk. Perundangannya yang dirumuskan oleh pemerintah oleh karena kemaslahatan manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Materi selanjutnya al-khurujuhu minal khilafi mustahabun. Dalam pengertian ini yang dimaksud adalah dengan al-khuruj min al-khilaf adalah mengambil sikap kehati-hatian dalam hukum syara, baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharusan maupun meninggalkan perbuatan yang terjadi. Kemudian perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharamannya. Sumber kaidah diambil dari dalil lain. Kaidah ini dirumuskan oleh para ahli usul al-fiqh dari dua dalil sebagai berikut. 1. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. 2. Hadis Nabi yang berbunyi, hadis yang diriwayatkan dari cucu Nabi, kita bisa menyadari bahwa dalam diri manusia sebenarnya memiliki potensi untuk mengetahui atau merasakan hal-hal baik buruk, serta kita diperintahkan untuk menggunakan argumentasi yang meyakinkan dalam setiap keputusan dan tindakan, bahwa kita dilarang berpikir buruk dan diperintahkan oleh untuk menjauhi hal-hal yang subhat, karena dari prasangka yang buruk dan sebat timbul
perselisihan. Dari norma-norma tersebut dirumuskan kaidah-kaidah fikih di atas, sehingga lari atau keluar dari perselisihan dipandang sebagai sesuatu yang disukai oleh agama. Syarat boleh digunakan kaidah al-khuruj min khilafi mustahab. 1. Pendapat yang lain tidak bisa dipertahankan keabsahannya. 2. Perbedaan pendapat tidak beraturan dengan hadis yang sahih atau hasan. 3. Dalil yang digunakan untuk komprehensi harus memiliki dalil yang sama kuat. Contoh kaidah al-khuruj min khilafi mustahab. 1. Seseorang musafir sejauh 3 marlahah atau kurang lebih 84 km lebih diutamakan atau lebih baik daripada sholat qashar sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Dan hal ini Abu Hanifah berpendapat wajib qashar, imam lain berpendapat tidak wajib qashar. Sholat qashar ketika berpergian dengan mengagalkannya bukan kewajiban, tetapi sebagai amalan yang disukai, berarti telah memilih jalan keluar dari perselisihan ia sukai oleh agama. Materi berikutnya al-muta'adi ad-dolfu minal khosiri memiliki arti bahwa perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri, atau bisa diartikan bahwa kegiatan yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada kegiatan yang memiliki manfaat terbatas. Dasar-dasar pengambilan kaidah al-muta'adi afdalu minal khosiri dalam Al-Quran dan hadis. Alasan yang perlu kita ketahui kenapa ibadah muta'adi lebih utama adalah karena meskipun utama yang melakukan ibadah ini telah meninggal dunia, maka pahala dari ibadah ini akan terputus. Contoh penerapan kaidah al-muta'adi afdalu minal khosri, mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lebih diutamakan daripada membaca Al-Quran sendiri, karena hal ini akan memberikan manfaat secara umum dan meningkatkan eksistensi agama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.